Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, kembali lagi uh, di mata kuliah Sumber dan Jasa Informasi pertemuan keempat. Ya, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang uh, kompetensi pustakawan, referensi dan informasi. Ya, pada pembahasan sebelumnya kita sudah banyak sedikitnya ya sudah membahas tentang laju teknologi informasi dan komunikasi ya, yang kemudian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu mengakibatkan ledakan informasi, gitu. Yang setiap waktu informasi itu terus berkembang gitu ya, dan kemudian bertambah gitu ya, karena setiap orang bisa membuat dan mengkonsumsi informasi secara bersamaan gitu ya. Selain itu, kemudahan akses informasi ini juga eh, menjadi pendorong gitu ya, menjadi pendorong munculnya ada fenomena yang disebut fenomena ledakan informasi atau information overload ya. Eh, sebenarnya gitu ya, sebenarnya dengan adanya information overload, kemudian fenomena sekarang itu kita mudah banget ya untuk akses informasi. Eh, ada dua hal yang ya semacam dua sisi mata mata uang gitu ya, yang hal ini menjadi peluang dan ancaman bagi kita si pencari informasi gitu ya, si pengguna informasi. Kenapa gitu ya? Karena tidak semua informasi yang ada, yang tersedia ini adalah informasi yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa bilang bahwa informasi ini nggak semuanya itu berkualitas, valid, dan reliable gitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di minggu-minggu yang lalu, ada informasi, ada fenomena information fake news gitu, ada fenomena hoax dan lain sebagainya gitu ya. Selain itu juga ya di, kita sebagai pengguna atau pencari informasi kita dituntut untuk mempunyai kemampuan untuk uh, menilai gitu ya, menilai apakah informasi ini tepat dan relevan gitu ya, dan bermutu uh, dan sesuai dengan pastinya sesuai dengan uh, kebutuhan informasi kita gitu loh. Nah, sayangnya gitu ya, sayangnya tidak semua um, tidak semua uh, pengguna informasi, tidak semua pengguna informasi itu um, mampu gitu ya, mampu dengan baik, mampu dengan cakap gitu ya, um, menentukan bahwa informasi itu tepat dan relevan bagi dia gitu loh. Nah, oleh karena itu memang ya eh, dibutuhkan seorang information navigator gitu ya. Dibutuhkan seorang navigator informasi yang kemudian bisa memandu gitu ya, bisa memandu eh, pencari informasi atau pengguna informasi di tengah fenomena ledakan informasi yang sekarang ini kita alami gitu ya. Nah, hal ini ya, atau istilah information navigator ini harus dan wajib diisi oleh seseorang yang mempunyai kompetensi, seseorang yang memiliki profesi ya, yang disebut profesi apa namanya, yang disebut sebagai ahli informasi gitu loh. Nah, hal ini seharusnya peran ini seharusnya bisa dipenuhi oleh pustakawan referensi gitu. Nah, lalu
apakah kemudian setiap pustakawan ini mampu menjadi information navigator gitu ya? Jawabannya belum tentu gitu loh. Belum tentu gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang eh, apa fenomena yang terjadi sekarang, kemudian kita bicara tentang ragam jenis layanan yang bisa diberikan dalam layanan referensi informasi itu ya, seperti kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya gitu ya, maka eh, ada kebutuhan gitu ya, ada kebutuhan khusus yang kemudian menuntut ya seorang agent atau aktor yang bisa menggerakkan laju layanan referensi informasi dengan syarat dia memiliki beberapa kualifikasi kompetensi gitu. Nah, sebelum kita masuk untuk menjelaskan kualifikasi kompetensi apa sih yang kemudian harus dimiliki oleh uh, seorang pustakawan referensi gitu ya. Kita coba kemudian melihat ini ada semacam ungkapan dari Neil Gaiman. Ya, Neil Gaiman ini seorang penulis ya, dia novelis, karyanya cukup populer. Ya namanya penulis, mungkin dia juga punya persepsi ya persepsi terkait dengan profesi pustakawan. Dia punya ungkapan seperti ini ya. Google memang bisa ya memberikan 100 ya ribu gitu ya, ribuan jawaban. Tetapi pustakawan bisa memberikan kepadamu satu jawaban yang benar gitu ya. Oke, Google bisa bantu kita untuk nyari informasi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu, tetapi ya ratusan informasi atau ribuan jawaban atau ratusan jawaban ini belum tentu semuanya bisa kita gunakan, belum tentu semuanya itu benar bisa kita gunakan. Tetapi pustakawan ya, yang memiliki akal, yang bisa diajak ngobrol, yang biasa diajak diskusi, yang bisa diajak brainstorm, ini yang kemudian bisa membantu kita untuk memilih satu jawaban yang benar, satu jawaban yang tepat, satu jawaban yang relevan, satu jawaban yang bermutu terkait dengan kebutuhan informasi kita. Nah, ini ungkapan dari Neil Gaiman. Nah, kembali lagi ke kompetensi pustakawan referensi dan informasi yang harus dimiliki. Nah, kita di sini ada dua kompetensi utama yang akan kita jelaskan gitu ya. Yang nanti dari dua kompetensi utama ini akan di breakdown menjadi sub-sub kompetensi. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau kita bicara tentang dua kompetensi utama, di sini nampak ada yang pertama kompetensi profesional, yang kedua kompetensi personal gitu ya. Mungkin teman-teman bisa sebenarnya sudah bisa menebak gitu ya, apa sih yang kemudian menjadi isi gitu ya, yang menjadi isi dari dua kompetensi utama ini gitu ya. Nah, kita bicara yang pertama yaitu kompetensi profesional gitu ya. Nah, kompetensi profesional ini pastinya sangat erat kaitannya dengan pengetahuan, kemampuan, pengalaman seorang pustakawan terkait dengan profesinya. Apa saja itu? Ya, terkait dengan dia memiliki pengetahuan terkait dengan sumber informasi, dia memiliki pengetahuan terkait dengan bagaimana caranya mengakses informasi, dia punya pengetahuan terkait dengan penggunaan teknologi informasi, dia punya pengetahuan terkait dengan bagaimana proses penelitian itu dilakukan, dia punya pengetahuan terkait dengan jenis-jenis layanan yang bisa diberikan dalam layanan referensi dan informasi, dan layanan secara umum dalam perpustakaan gitu ya. Nah, ini yang kemudian
kompetensi utama terkait dengan profesi ini yang kemudian harus dimiliki oleh seorang pustakawan referensi dan informasi. Kemudian kalau kita bicara tentang kompetensi personal gitu ya, kompetensi personal ini dikaitkan dengan kemampuan untuk menampilkan personal ya, menampilkan sosok humanis seorang pustakawan gitu ya. Iya, cara menampilkannya bagaimana? Ya, terkait dengan kemampuan dia untuk berkomunikasi dengan baik gitu ya. Kemudian kemampuan dia untuk memiliki gesture ya, bahasa tubuh yang baik gitu ya. Kemudian dia punya perilaku yang baik, kemudian dia punya etika yang baik ketika memberikan layanan, dan yang tidak kalah penting juga dia memiliki motivasi untuk selalu terpacu belajar dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan ya baik kemampuan profesional maupun personalnya gitu ya. Serta dia itu cepat ya, mampu dan cepat beradaptasi terhadap perubahan ya. Ya kalau kita menyinggung tentang isu perubahan, memang yang namanya perubahan di layanan perpustakaan itu bisa dibilang sangat cepat tuntutannya gitu ya, karena kalau kita bicara tentang layanan perpustakaan itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi gitu, sehingga memang ada tuntutan bahwa layanan perpustakaan harus mengimbangi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini penting seorang pustakawan referensi memiliki kompetensi utama personal di mana dia harus mudah untuk bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan. Nah, dua kompetensi utama ini kemudian oleh RUSA gitu ya, oleh RUSA di breakdown menjadi beberapa kompetensi gitu ya, beberapa kompetensi. Kita bisa dilihat yang saya tampilkan di sini akan ada 5 kualifikasi kompetensi yang direkomendasikan oleh RUSA ya. Kita akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah kompetensi akses. Kompetensi mengakses. Nah, apa kemudian yang menjadi fokus utama dari kompetensi ini? Yaitu pemahaman, pengetahuan pustakawan referensi dan informasi terkait dengan perilaku pengguna informasi, kemudian terkait dengan kebutuhan informasi, kemudian terkait dengan bagaimana cara si pustakawan referensi dan informasi ini bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Kemudian bagaimana pemustaka ini bisa membantu bagaimana pustakawan ini ya bisa membantu pemustaka untuk mengatasi overload informasi yang dialami oleh pemustaka gitu ya. Dan kemampuan-kemampuan yang lain yang kemudian bisa menunjang pustakawan untuk memiliki kualifikasi kemampuan untuk mengakses informasi. Misalnya kemampuan untuk misal yang lain ya, tadi sudah saya sebutkan, misal yang lain yaitu kemampuan untuk dia menggunakan bibliografi, dia menggunakan indeks, kemampuan dia untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi, memberikan solusi terkait dengan kebutuhan informasi yang mungkin sukar dimengerti oleh pemustakanya gitu ya. Dan yang penting juga adalah kemampuan dia untuk menilai informasi apakah ini relevan atau tidak, dan menilai apakah informasi ini kredibel atau tidak. Nah, ini juga penting dimiliki oleh
pustakawan referensi dan informasi dalam kaitannya kualifikasi kompetensi yang berkaitan dengan akses. Kemudian kualifikasi kompetensi yang kedua adalah knowledge base atau pengetahuan dasar. Nah, pengetahuan dasar ini apa gitu ya? Nah, pengetahuan dasar yang dimaksud di sini adalah pengetahuan dasar terkait dengan bagaimana pustakawan referensi dan informasi ini bisa memberikan layanan ya kepada pemustaka. Nah, apa saja pengetahuan dasar itu? Ya, bisa yang pertama terkait dengan pustakawan ini mengetahui struktur sumber daya informasi, bahwa sumber daya informasi ini apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh pemustaka. Misalnya, pemustaka yang seperti ini dia butuh sumber daya informasi yang sifatnya primer misalnya dari hasil penelitian. Oh, dia butuh yang sekunder. Oh, dia butuh yang tersier dan seterusnya misalnya. Kemudian pengetahuan terkait dengan pola pencarian informasi dan perilaku pemustaka. Nah, ini juga penting untuk diketahui oleh pustakawan gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketika pada saat nanti pemustaka ini menggunakan informasi dan pada saat pustakawan ini membagikan informasinya. Nah, pustakawan ini juga harus memiliki kualifikasi kompetensi terkait dengan pengetahuan hak cipta dan ya haki lah, ya haki dan hak cipta ini. Nah, ini yang kemudian penting juga dimiliki oleh pustakawan. Nah, knowledge base ini juga berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan pustakawan terkait dengan melakukan pengajaran gitu ya. Bagaimana sih cara yang efektif untuk saya memberikan pendidikan dan pengajaran kepada pemustaka saya dalam rangka saya mengajarkan pemustaka saya untuk bisa memenuhi kebutuhan informasinya secara mandiri ke depannya gitu ya. Nah, pustakawan ini harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara metode belajar yang berkesinambungan gitu ya. Kemudian selain itu juga selain dia memiliki kualifikasi kompetensi ya tadi ya, knowledge base tadi, di sini yang namanya pengetahuan ya dia penting memiliki pengetahuan dasar. Tetapi yang namanya pengetahuan, ilmu pengetahuan itu terus berkembang sehingga memang dituntut juga dalam kualifikasi kompetensi knowledge base ini seorang pustakawan ini harus memiliki motivasi dan harus berupaya untuk terus-menerus memperbaharui pengetahuannya gitu ya. Karena apa? Karena ya memang ini tujuan utama dari layanan referensi dan informasi adalah mengikuti style atau gaya atau pola pencarian informasi pemustakanya seperti yang tadi dijelaskan di awal saya menjelaskan knowledge base bahwa ada kebutuhan pengetahuan, ada tuntutan pustakawan memiliki pengetahuan terkait dengan pola pencarian informasi dan perilaku pemustaka. Nah, itu kualifikasi kompetensi yang kedua. Kemudian kualifikasi kompetensi yang ketiga, yang ketiga ini terkait dengan pemasaran, kepekaan, dan menginformasikan. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ketika kita mencoba untuk memberikan layanan referensi gitu ya, ada hal yang kemudian menjadi sangat penting sebelum kita betul-betul memberikan pelayanan. Yang pertama adalah proses planning gitu ya. Kita harus peka dengan ya, tadi ini sebenarnya berkaitan dengan dua kompetensi sebelumnya gitu ya. Kita harus peka dengan di sini ada gimana sih pola pencarian atau perilaku pencarian informasi pemustaka saya gitu. Nah, ini yang kemudian
menjadi tolak ukur gitu ya, menjadi tolak ukur bagaimana kemudian dalam perencanaan tadi, bagaimana kemudian layanan referensi dan informasi ini bisa saya sajikan. Apakah saya sajikan secara konvensional ya, eh, misalnya secara eh, offline ya, luring ya, secara luring langsung tatap muka, atau sepertinya luring tidak efektif, harus online gitu ya, harus daring misalnya. Nah, ini yang kemudian cukup penting gitu ya, cukup penting untuk mengidentifikasi ya layanan apa yang akan saya berikan. Nah, kemudian setelah ada proses planning tadi, proses promoting ya atau mempromosikan layanan kepada pemustaka ini juga menjadi bentuk yang penting juga gitu ya. Percuma saja misalnya kita sudah melakukan pemetaan ya, dalam planning itu kita melakukan pemetaan, oh pemustaka saya ternyata dominan eh, jarang ke perpustakaan, mereka selalu memanfaatkan sosial media ketika berinteraksi dengan orang lain, maka layanan akan cenderung atau akan dominan kita lakukan secara daring, kemudian sudah selesai. Tidak ada aktivitas lanjutan yang berupaya untuk mengenalkan bahwa kita punya layanan ini loh dan seterusnya. Nah, ini juga tidak bisa seperti itu. Jadi memang kemudian uh, harus ada upaya untuk promote ya, promote informing di sini adalah promote ya. Kemudian nah ketika tadi proses planning, kemudian proses uh, mapping tadi ya, mapping, planning, kemudian promoting. Nah, ini yang kemudian nanti turut bisa mensukseskan uh, layanan referensi dan informasi yang akan dilayankan gitu. Nah, kualifikasi kompetensi yang selanjutnya adalah collaboration atau kolaborasi. Apa sih yang dimaksud dengan kolaborasi? Nah, di sini yang menjadi penting juga bahwa dalam aktivitas tadi mapping, aktivitas promoting, aktivitas mengenalkan layanan referensi dan informasi, seorang pustakawan tidak bisa gitu ya, sebenarnya tidak bisa lepas atau tidak boleh menutup diri untuk tidak boleh menutup diri untuk tidak uh, berkolaborasi dengan profesional lain ya. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalau kita bicara tentang uh, melakukan promosi gitu ya. Promosi promosi misalnya kita sudah menentukan layanan referensi dan informasi akan dilayankan secara daring. Lalu promosi apa yang efektif untuk menginformasikan kepada pemustaka saya bahwa akan ada layanan referensi dan informasi dalam dalam media daring gitu kan. Nah, ini yang kemudian kita butuh perspektif dari orang pemasaran, orang komunikasi misalnya. Bagaimana caranya kita bisa melakukan promosi yang baik, yang efektif, yang tepat sasaran, yang nanti memiliki dampak yang besar, dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa bicara bahwa kualifikasi kompetensi kolaborasi ini juga penting dimiliki oleh pustakawan. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain misalnya, dalam layanan referensi dan informasi ini sebenarnya juga menuntut kita bisa berkolaborasi dengan taruhlah contoh ini konteksnya di perguruan tinggi ya, layanan referensi dan informasi di perguruan tinggi. Nah, kita juga dituntut bisa berkolaborasi dengan misalnya dengan pimpinan fakultas atau minimal dengan dosen, bagaimana kemudian melalui dosen tersebut atau melalui pimpinan fakultas tersebut atau bahkan pimpinan universitas itu bisa mengarahkan mahasiswanya untuk bisa datang ke perpustakaan dan memanfaatkan layanan referensi dan informasi, atau tanpa datang ke perpustakaan namun bisa memanfaatkan layanan referensi dan informasi yang daring misalnya dan seterusnya. Nah, itu contoh yang lain. Kemudian
kolaborasi ini ditunjukkan tidak hanya bersinergi dengan profesional yang lain, tetapi juga ditunjukkan dengan kemampuan pustakawan bersinergi dengan pemustakanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah pustakawan ini dituntut untuk mampu bersama-sama ya dengan pemustaka ketika dalam layanan referensi dan informasi, ketika membantu proses penentuan kata kunci, kemudian penelusuran informasi gitu ya, kemudian proses pemilihan informasi. Nah, pustakawan dituntut untuk mampu berkolaborasi dengan pemustaka dalam aktivitas itu. Artinya apa? Artinya gini, jadi dalam layanan referensi dan informasi, tidak semata-mata pustakawan itu misalnya dapat request nih dari pemustaka, Bapak atau Ibu, saya butuh nih referensi tentang ini. Kemudian pustakawan mencarikan referensi yang diminta oleh pemustaka. Tidak seperti itu caranya. Caranya ketika memberikan layanan referensi dan informasi adalah kita harus menerapkan kualifikasi kompetensi kolaborasi. Artinya apa? Artinya ya kita harus collab dengan pemustaka yang punya kebutuhan informasi tertentu tadi. Misalnya yang datang mahasiswa kedokteran. Dia punya kebutuhan informasi tentang ilmu kesehatan. Nah, yang tahu persis kebutuhan informasinya siapa? Apakah pustakawan atau pemustakanya? Pastinya kan pemustakanya. Kemudian yang tahu kata kunci yang bisa digunakan dalam dunia kedokteran terkait dengan kebutuhan informasi si mahasiswa kedokteran ini, si mahasiswa kedokteran atau pustakawannya? Kan bukan pustakawannya, tapi mahasiswanya kan. Karena pustakawannya ya dia tahu hanya istilah-istilah yang berkaitan dengan keilmuannya dia, tentang ilmu pustakaan tadi. Nah, yang bisa membantu untuk menentukan kata kunci, kemudian brainstorm kata kunci ya, mengembangkan kata kunci, yang bisa membantu adalah si pemustaka itu sendiri. Nah, pustakawan di sini punya kualifikasi kompetensi terkait dengan pengetahuan sumber informasi, dia punya pengetahuan tentang bagaimana cara menelusuri informasi secara efektif dan efisien ya. Nah, di sini harus kolaborasi gitu ya. Harus bareng-bareng berusaha untuk memecahkan permasalahan kebutuhan informasi pemustaka. Jadi diajak brainstorm, pertama diajak mengembangkan kata kunci ya. Mengembangkan kata kunci, pakai sinonim bisa, atau pakai alat bantu, misalnya pakai thesaurus bisa, atau pakai DTS ya, data termasuk subjek juga bisa, atau pakai media yang lain yang bisa digunakan untuk mengembangkan kata kunci. Setelah kata kunci itu ketemu gitu ya, nah kita bersama-sama dengan pemustaka bareng-bareng nyari gitu kan, bareng-bareng nyari sekaligus ketika ada proses bersama tadi, proses kolaborasi tadi, ada misi yang sebenarnya tidak tersembunyi gitu ya, misi yang terang-terangan dilakukan oleh pustakawan, yaitu apa? Yaitu memberikan edukasi, mengedukasi kepada pemustaka, gini loh caranya nyari. Kalau nyari tentang ini, nyarinya di sini. Kemudian caranya seperti ini. Nah, ketika sudah ketemu nih resultnya ya, muncul resultnya. Belum ketemu informasinya kan muncul misalnya kata kuncinya AB, kemudian muncul kan mungkin puluhan, mungkin ratusan gitu ya. Nah, dari puluhan atau ratusan atau bahkan belasan hasil temuan tadi yang bisa menentukan, oh ini yang saya butuhkan, oh ini tidak saya butuhkan siapa? Kan bukan pustakawannya, tetapi pemustakanya. Nah, pemustaka di sini yang bisa membantu dirinya sendiri untuk memilih mana informasi yang sesuai, mana yang tidak sesuai gitu ya. Yang membantu menseleksi adalah si pemustaka. Nah, di sini ada timbal balik gitu ya, ada timbal balik dan ada misi terang-terangan yang dilakukan oleh pustakawan, yaitu mengedukasi pemustaka untuk melakukan penelusuran informasi yang tujuan akhirnya nantinya pemustaka ini kedepannya bisa memenuhi kebutuhan informasi secara mandiri. Itu kualifikasi kompetensi kolaborasi. Nah, kemudian kualifikasi kompetensi yang selanjutnya adalah
evaluasi dan penilaian sumber daya informasi dan jasa. Maksudnya apa? Maksudnya ketika layanan referensi dan informasi ini sudah disajikan, sudah diberikan, sudah dilaksanakan, ada interaksi antara pustakawan dan pemustaka, kemudian ada penggunaan sumber daya informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Nah, semuanya itu, sumber daya itu, ya baik SDM-nya maupun sumber daya informasinya, itu dievaluasi. Ya, dievaluasi. Yang pertama, apakah sumber daya informasi yang dimiliki itu sudah cukup memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya gitu ya. Apakah ada beberapa sumber daya informasi yang belum dimiliki yang kemudian sebenarnya dibutuhkan oleh pemustaka gitu ya. Apakah ada sumber daya informasi yang sudah dimiliki tapi ternyata tidak dibutuhkan oleh pemustaka dan seterusnya. Nah, ini yang harus dievaluasi. Kemudian yang tidak kalah penting untuk dievaluasi adalah siapa? Yaitu aktor penggeraknya, yaitu pemustakanya. Karena ujung tombak gitu ya, ujung tombak layanan referensi dan informasi ini ada pada pemustakanya. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu bahwa ada yang disebut dampak merubah stigma atau mencoba untuk mengenalkan brand new gitu ya, mengenalkan wajah baru dari dari sosok perpustakaan, dari sosok pustakawan, ya dengan layanan referensi dan informasi gitu. Nah, di sini menjadi sangat penting untuk mengevaluasi SDM gitu ya, untuk mengevaluasi aktor penggerak layanan referensi dan informasi, apakah dia sudah memberikan layanan yang baik, cara dia mengajarkan bagaimana penulisan informasi itu, apakah dia sudah ajarkan dengan baik, kemudian apakah geser yang dia tampilkan itu sudah geser yang baik, geser yang bersahabat, apakah dia sudah cukup senyum dan tidak menakutkan bagi pemustaka, dan seterusnya lah. Nah, ini yang kemudian menjadi tumpuan pentingnya seorang pustakawan referensi dan informasi memiliki kualifikasi kompetensi, evaluasi dan penilaian sumber daya informasi dan jasa. Nah, itu 5 komponen kualifikasi kompetensi dari hasil breakdown dari 2 kompetensi utama tadi yang kemudian harus dimiliki oleh seorang pustakawan referensi dan informasi ketika dia memberikan layanan referensi dan informasi. Ini harus diperhatikan betul. Nah, ketika kualifikasi kompetensi ini sudah dimiliki dan layanan referensi ini kemudian berjalan, memberikan layanan, nah, RUSA, lagi-lagi RUSA atau Reference and User Service Association ini lagi-lagi memberikan rekomendasi gitu ya. Ketika memberikan pelayanan referensi dan informasi, ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh yang direkomendasikan gitu ya. Rekomendasi yang diberikan oleh RUSA gitu ya. Jadi ketika memberikan layanan ada ada pedoman perilaku ya, pedoman perilaku kinerja gitu ya. Pedoman perilaku kinerja yang diberikan oleh RUSA gitu ya. Kenapa pedoman perilaku kinerja ini diberikan? Karena ada tuntutan pustakawan ini bisa berlaku kooperatif dan menyenangkan ketika harus bisa berlaku kooperatif dan menyenangkan ketika memberikan layanan referensi dan informasi. Ada tuntutan seperti itu, sehingga kemudian RUSA memberikan rekomendasi pedoman perilaku kinerja. Nah, apa saja rekomendasinya? Ya, yang pertama, kita bisa lihat ada dua image nih. Ada 2 image. Yang pertama ada sesosok opa-opa ini ya, opa-opa yang cukup sumringah ya, murah senyum gitu ya. Kemudian gesturnya juga sigap gitu ya. Kemudian ada Ajuma gitu ya atau
ibu-ibu atau bibi gitu ya, yang kemudian gesture ekspresinya ini nunjuk-nunjuk ya, kemudian sepertinya penuh dengan amarah, kayaknya eh, di rumah ada masalah nih kayaknya ya, mungkin anaknya bandel gitu ya, atau cuciannya numpuk gitu ya, jadi ini marah-marah nih seorang ibu-ibu. Nah, pertanyaannya adalah, jika ada dua sosok ini, kamu lebih nyaman atau lebih eh, memilih mau ngobrol dengan siapa? Apakah dengan opa-opa yang di sebelah kiri atau dengan oma ya, dengan ibu-ibu yang di sebelah kanan? Apakah dengan opa yang murah senyum atau dengan ibu-ibu yang jutek, judes, yang bawaannya marah melulu gitu ya? Jawabannya apa kira-kira? Iya, pasti dengan opa-opa yang murah senyum ini ya. Bukan karena preferensi teman-teman yang cewek-cewek ini suka film Korea ya, bukan ya, tetapi karena memang gesture ya, gesture yang ditunjukkan oleh sesosok opa-opa ini memang gesture yang friendly atau gesture yang approachable gitu ya. Gesture yang menunjukkan bahwa saya ini bersahabat, saya ini bersedia untuk membantu Anda gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan informasi Anda. Nah, artinya eh, pedoman perilaku kinerja penyedia layanan referensi yang direkomendasikan oleh RUSA, yang pertama adalah approachable atau approachability, yaitu kemampuan si pustakawan untuk menunjukkan gesture yang nampak bersahabat, kemudian nampak siap sedia untuk membantu pemustaka dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Nah, senyum saja tidak cukup teman-teman. Artinya senyum tapi kamu kelihatan, oke kamu senyum-senyum gitu ya. Tetapi sebenarnya senyum-senyum kamu itu sedang memperhatikan layar komputer atau memperhatikan layar HP gitu ya. Tidak senyum kepada orang yang mau datang ke meja referensi kamu. Nah, ini juga belum tepat gitu ya. Artinya kamu masih menunjukkan gesture kamu sedang tidak standby untuk memberikan layanan, tapi kamu sedang standby senyum-senyum karena sedang apa namanya, stalker ya, stalker status mantan misalnya gitu ya, kemudian senyum-senyum sendiri gitu. Nah, ini juga nggak benar gitu ya. Jadi harus sigap, kamu nggak kelihatan sibuk sendiri, juga kamu menunjukkan gesture yang positif, senyum yang cukup gitu ya, nggak berlebihan, nggak apalagi sampai ketawa terbahak-bahak, itu malah nanti dikira orang gila gitu ya. Tapi segalanya yang sedang-sedang saja gitu ya. Ini pedoman perilaku kinerja yang pertama adalah approachability. Kemudian pedoman perilaku kinerja yang kedua adalah interest. Interest ini yang seperti apa? Nah, sikap interest ini penting, yaitu dengan cara kita menunjukkan sikap antusias gitu ya, antusias yang tinggi ketika memberikan layanan gitu ya. Jadi apa namanya, ketika pemustaka itu sudah mulai cerita tentang kebutuhan informasinya, kita juga berusaha untuk tertarik gitu ya, antusias gitu ya, memunculkan ekspresi yang antusias, mungkin ditambah dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan antusiasme kamu, misalnya, kamu datang di meja yang tepat, ya, kamu nggak salah datang ke sini, kamu bakal bisa dapat jawaban karena kamu sudah duduk di sini, kamu orang yang beruntung duduk di sini dan kamu bakal bisa dapat jawaban dari pertanyaanmu dan seterusnya gitu ya. Bisa dengan perkataan, bisa dengan gesture, atau bisa dengan ekspresi ya. Ini pedoman perilaku kinerja yang kedua. Kemudian pedoman perilaku kinerja yang selanjutnya adalah listening and inquiring, gitu ya. Jadi ini saling berkaitan sebenarnya. Jadi sikap interest ini dibarengi dengan sikap listening and inquiring. Artinya apa? Artinya
ketika tadi ya pemustakanya sudah curhat ya sampai berbusa-busa, nah kita harus yang pertama interest tapi juga harus fokus dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan gitu ya, mendengarkan gitu ya, memperhatikan dan mendengarkan dan berusaha untuk memahami apa yang menjadi pertanyaan si pemustaka gitu kan. Nah, sama aja kalau misalnya diajak ngobrol tapi kita pikirannya kemana-mana, kelihatannya aja sih antusias gitu ya, serius gitu ya, atau sampai kayak gini ya, senyum-senyum gitu ya, tapi ternyata sambil ngelamun kan kan ini juga tidak dibenarkan gitu ya. Ya yang dibenarkan adalah dia interest, kemudian dia mendengarkan dengan baik, dia berusaha untuk memahami gitu ya, memahami pertanyaan yang diajukan, kemudian dia mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi si pemustaka tadi, sehingga ketika proses kolaborasi tadi ya, nyari referensi dan lain sebagainya nanti bisa bisa berhasil. Si pustakawan ini juga bisa dengan mudah gitu ya mencoba untuk memahami kebutuhan informasi pemustakanya ya. Ini perlu si seorang pustakawan berlaku berlaku untuk menjadi pendengar yang baik, berlaku mencoba untuk memahami konteks pertanyaan yang diajukan. Nah, kemudian pedoman perilaku kinerja yang selanjutnya yaitu adalah searching ya, searching. Nah, searching apa ya? Sudah bisa ditebak gitu ya. Nah, di sini artinya kita kembali ke awal ya, menunjukkan gesture yang bersahabat, kemudian bersikap antusias dan menjadi pendengar yang baik saja, itu belum cukup kalau misalnya si pustakawan nggak bisa melakukan membantu pemustaka untuk melakukan pencarian informasi gitu ya. Jadi sudah dengerin dengan seksama gitu ya, sampai sampai dia sangat berempati gitu ya, sampai merasakan kepedihan dan kesengsaraan si pemustaka gitu ya. Tapi kemudian di endingnya, Mbak biasanya kalau nyari referensi itu di mana? Nah, kan padahal orang datang ke meja referensi dengan ekspektasi yang sangat tinggi ya, bahwa si orang yang di depan saya ini punya kemampuan penelusuran informasi yang dahsyat, orang yang di depan saya ini adalah ahli informasi yang bisa menjawab pertanyaan saya seputar kebutuhan informasi saya, tetapi ternyata tidak memiliki kemampuan penelusuran informasi. Nah, ini juga jangan sampai seperti itu gitu ya, nanti zonk gitu ya. Zonk artinya selain tiga pedoman perilaku kinerja yang tadi sudah saya sebutkan, pedoman perilaku kinerja yang nomor 4 ini tentang searching ini juga penting gitu ya, penting dilakukan. Artinya apa? Artinya pustakawan di sini, pustakawan referensi ini dituntut untuk memiliki kemampuan yang dapat diandalkan terkait dengan kemampuan penelusuran informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Jadi bisa bantu pemustaka untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat, informasi yang relevan, informasi yang kredibel, informasi yang valid dan seterusnya. Nah, setelah bisa memberikan pelayanan baik secara ini, kita bisa juga simpulkan bahwa approachability, interest, dan listening inquiring ini bisa kita simpulkan ini bagian dari kualifikasi kompetensi pokok berupa personal, yang ini yang profesional terkait dengan penelusuran informasinya. Bisa dibilang seperti itulah. Kemudian pedoman perilaku kinerja yang terakhir yaitu follow up. Nah, follow up apa ini gitu ya? Follow up ini menjadi cukup penting untuk dilakukan oleh pustakawan referensi gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita melakukan penelusuran informasi, mencoba untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi, kita sebenarnya belum cukup tahu apakah kemudian yang kita lakukan ini sudah membantu si pemustaka untuk memenuhi kebutuhan informasinya atau belum gitu ya. Nah, sehingga aktivitas follow up ini penting untuk dilakukan. Nah, aktivitas follow up ini seperti apa gitu ya?
aktivitas follow up ini adalah memastikan eh, apakah pemustaka yang kita layani itu sudah cukup puas atau belum terhadap layanan atau terhadap hasil dari penelusuran informasi yang kita berikan gitu ya, atau terhadap layanan referensi dan informasi yang kita berikan. Jadi dicek gitu ya. Kalau misalnya sudah, artinya kita bisa menutup layanan referensi dan informasi ini dengan sempurna gitu ya. Tapi kalau belum, artinya kita kembali lagi ke proses penelusuran informasi. Gitu. Atau sebenarnya sudah hasil proses penelusuran informasi ini sudah berhasil menemukan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka, tetapi pemustaka masih membutuhkan informasi yang lain misalnya, yang mungkin berkaitan misalnya. Nah, dalam aktivitas follow up ini hal tersebut bisa terakomodir gitu ya. Jadi pustakawan bisa bisa memastikan dengan pasti gitu ya, apakah memang betul-betul pemustaka ini ya, pustakawan bisa memastikan dengan pasti apakah betul pemustaka ini sudah cukup puas dengan layanan yang diberikan. Nah, simpulannya sebenarnya formulasi kualifikasi kompetensi dengan perilaku kinerja yang tadi sudah saya sebut ya. Kualifikasi kompetensi ada 5, kemudian perilaku kinerja ini juga ada 5 ya. Ini merupakan ramuan ramuan yang ciamik gitu ya, ramuan yang tepat untuk menciptakan sebuah layanan referensi dan informasi yang ideal. Nah, layanan referensi informasi yang ideal, layanan referensi informasi yang prima gitu ya. Nah, layanan referensi informasi yang prima ini sudah menjadi hak ya bagi pemustaka untuk dia dapatkan dan menjadi kewajiban bagi pustakawan untuk memenuhi hal itu gitu ya. Nah, ini layanan referensi prima ini patut didapatkan oleh seluruh pemustaka ya. Terlebih lagi ya, ini bagi pemustaka khusus ya, misalnya seperti peneliti ya, dosen dan mahasiswa, karena memang dosen dan mahasiswa ini kebutuhan informasinya cukup kompleks dan spesifik gitu ya. Sehingga dibutuhkan pustakawan referensi yang sangat kooperatif, kemudian memiliki passion yang tinggi untuk membantu ya pemustaka, peneliti untuk bisa mengeksplorasi, menggali lebih dalam kebutuhan informasi yang dibutuhkan gitu ya, yang diinginkan ya. Nah, dengan senantiasa berusaha untuk memenuhi ekspektasi pemustaka gitu ya, maka perpustakaan akan mendapatkan komunitas pengguna perpustakaan yang puas gitu ya. Yang karena apa? Karena kebutuhan informasinya bisa terpenuhi dengan baik gitu ya. Nah, sehingga si pemustaka tersebut akan berpotensi untuk menarik pengguna potensial lainnya gitu ya. Ketika kita memberikan servis terbaik gitu ya, sama halnya dengan teman-teman yang jualan sebuah produk atau jasa gitu ya. Ketika misalnya kalian bisa jualan produk atau jasa ini dengan baik, maka akan muncul testimoni-testimoni positif gitu ya. Ini yang disebut dengan getok tular gitu ya, yang kemudian secara tidak langsung membantu untuk mempromosikan layanan referensi dan informasi dan membantu untuk menampilkan brand new dari profesi pustakawan dan brand new dari perpustakaan dan membantu untuk merubah stigma negatif yang selama ini terbentuk dari stigma profesi pustakawan maupun perpustakaan. Nah, hal itu terkait dengan materi dari kualifikasi kompetensi pustakawan referensi dan informasi. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.